Mic-nya lepas dulu, mic-nya. Maaf ya Mang ya, jadi kalau gini-gini sih mungkin hampir sama jawabannya, cuman saya mau kasih penjelasan juga nih, mungkin bisa untuk edukasi ya, terutama untuk yang dibilang harta-harta kayak gini. Dia terbelenggu dengan sekte-sekte. Jangan ujung-ujungnya, yaudah Mas Santos, saya bisa merubah Kuningan Sari ini menjadi emas sempurna dengan cara Mas Santos bawa kambing kedip, Mas Santos bawa kerbau, Mas Santos bawa anak. Ujung-ujungnya seperti itu. Tadi itu ya ayam jago itu ya. Betul. Mendapat emas batangan dan perhiasan goib dari sesosok putri penghuni pantai selatan, berbekal bisikan goib dari sosok buyut yang memberi petunjuk untuk meritualkan tanah yang diambil dari Gunung Serawet, Banyuwangi. Tetapi keraguan muncul sampai harus bertanya pada teman yang bekerja di tambang emas tumpang itu, Banyuwangi. Apakah kepemilikan emas goib tersebut menjadi penyebab kelumpuhannya? Kita simak kisah nyata yang dialami Mas Santos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Santos? Baik. Mas Santos dari Banyuwangi ya? Iya Mang. Jadi terima kasih sebelumnya sudah Ya. mau berbagi kisah dengan Malam Mencekam. Iya Mang. Dan Sobat MM, Mang Ei dan tim masih berada di Banyuwangi. Ya, tepatnya di Rogo Jampi, di sebuah tempat lah pokoknya ya. Dan malam hari ini ada Mas Santos di depan kita yang akan berkisah kepada sobat semua tentang Mas Santos mendapatkan emas batangan. Nah, sebelum berkisah, saya mau lihat dulu boleh nggak? Boleh, Seperti apa? Boleh Mang. Jadi ini bukan kaleng-kaleng nih kisahnya. Ini. Ini dia emasnya. Nah, ini emas batangan. Ini ada kisahnya. Jadi ini pemberian dari sosok goib ya. Iya Mang. Nanti Mas Santos akan mengisahkannya kepada kita. Iya. Selain itu ada lagi Mas Santos? Ada kalung. Kalung. Kalung Ini juga pemberian. Iya, ya satu set itu. Ini emas semua ya? Ya mungkin aja. Soalnya saya sendiri waktu itu kan nggak tahu asli apa enggaknya. Iya. Memang dari alam nih. Jadi penasaran kisahnya seperti apa nih? Kejadiannya tahun 2008 2009-an. 2008 2009. Ya. Oke. Jadi pada saat itu Mas Santos kenapa bisa dapat ini? Ini dapat dari Gunung Serawet Pesanggaran sana, Mang. Minta atau melakukan ritual atau gimana? Kebetulan saya ritual dulu dikarenakan saya ingin hidup itu lebih baik lagi. Oh, Istilah orang Jawa itu suki dunyo suki bondo. Kaya harta, kaya Benda. benda gitu. oke. Awalnya. Baik. Mas Santos sehari-hari kegiatan apa ini? Kalau sekarang itu saya bikin produksi telur asin. Itu aja. Telur bebek itu ya? Iya, telur bebek dibuat asin. Di drop-drop ke pasar begitu? Enggak, di orang permintaan aja. Saya kalau ke pasar saya takutkan kan banyak nanti hutang apa itu. Jadi saya Berdasarkan nyari yang- pesanan gitu ya? Iya, berdasarkan pesanan aja. Oke. Sebelum mulai seperti biasa MM memberikan kenang-kenangan untuk narasumber. Nah ini untuk Mas Santos nih, kira-kira isinya apa nih? Mari kita tebak. Nah, Wah. sebuah sepeda motor. Wow, bagus. Nanti Luar dipakai ya biasa. Mas Santos ya? Ya. Ini kenang-kenangan. Boleh dititipkan dulu, nanti Ya. pulangnya juga ada oleh-oleh lainnya. Oke. Makasih. Sobat MM, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dengarkan kisah dari Mas Santos. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Silakan Mas Santos.
Jadi gini Mang, di tahun 2008-2009 saya memang bekerja di lembaga keuangan. Nah, memang saya itu ya dibilang kecukupan yaitu bisa, cuman yang orang kan ingin hidup lebih baik lagi. Nah, pada saat itu saya tanpa ada yang menyuruh dan tanpa guru, saya itu memang sering berpuasa. Berpuasa saya itu kadang kalau nggak Senin Kemis, puasa neton saya, terus puasa nyari hari 40. Nah, itu saya itu meminta kepada Yang Maha Kuasa, Allah. Supaya saya itu bisa kaya harta, kaya benda. Nah, dari puasa itu saya mulai dari SMA, itu saya memang senang puasa. Nah, pas itu tahun kemungkinan kurang lebih 2008 atau 2009. Nah, saya bagian lapangan dan saya itu waktu keliling di lapangan tanpa disengaja saya itu lewat di Gunung Serawet, Bang. Nah, di Gunung Serawet itu saya itu waktu naik sepeda motor itu kayak ada yang nyuruh berhenti. Siang-siang itu. Itu siang, duhur itu, Bang. Nah, suruh berhenti, saya berhenti. Gimana suaranya itu? Bisikannya seperti apa? Ya seperti deloniku ngarepe Gunung Serawet. Laki-laki. Iya, suaranya laki-laki, tapi suaranya itu kayak orang tua. Saya berhenti, saya lihat ada apa sih ini? Saya suruh berhenti di sini. Waktu itu ya banyak rumah, cuman itu kosong. Posisi di depannya Gunung Serawet itu kosong itu. Nah, saya berhenti terus aku iki konopo? Saya ini disuruh apa? Saya gitu. Jukuan lemah iku, ambil tanah itu. Saya ambil, tapi sebelum saya ambil, saya itu pamitan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaki danyang nini danyang, yang bau rekso sini, yang bertempat di sini. Saya minta tanah ini. Saya nggak tahu disuruh apa, saya minta. Terus saya ambil. Setelah saya ambil, saya jalan lagi. Saya itu mau ke genteng terus saya Mang. Nah, waktu mau ke genteng itu saya kayak ada bisik lagi. Engkau bengi melek ono. Nanti malam begadang lah istilahnya. Ya, saya gitu di atas sepeda motor itu. Setelah itu saya Nggak takut deh? enggak, Nggak merasa aneh kok ada suara ini? Enggak, Biasanya soalnya nggak pernah ada gitu. enggak. Kalau seperti itu gimana ya? Saya itu kayak udah biasa. Dalam arti biasa itu ya sering kalau ada apa-apa itu kan kayak ada yang ngasih tahu gitu. Oh, memang sebelumnya sering seperti itu. Iya, seperti itu. Setelah itu malam saya berusaha. Soalnya saya kan nggak bisa apa-apa. Saya itu berusaha apa yang diperintahkan yang tadi siang itu. Jadi tanah saya taruh depan. Itu saya memang biasa kalau mau apa-apa itu saya kasih kembang. Saya kasih kembang telon itu saya hidupin dupa. Terus saya itu cuma diem. Saya pamitan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaki danyang yang bau rekso yang menjaga tanah ini tadi maksudnya apa? Waktu itu malam pertama itu nggak ada jawaban. Terus saya lakukan malam keduanya. Setelah malam ketiganya, nah di malam ketiganya ini saya nggak merasa apa-apa waktu itu. Ya biasa-biasa aja, lingkungan apa itu biasa. Nah nggak taunya menjelang maghrib, saya soalnya kan pulang kerja jam 4, habis gitu saya sholat asar, habis sholat asar saya lakukan lagi untuk nganu tanah tadi itu. Masih ingat bacaannya? Bacaannya sih saya nggak pernah baca yang khusus-khusus, enggak. Cuma bebas saya ya? Iya, cuma saya pakai apa yang saya bisa. Saya bilang tadi itu kaki danyang itu aja udah. Seperti orang umum lah. Nah, waktu itu yang malam ketiga itu menjelang maghrib
kayak ada suara itu, suara kereta yang kemerincing berhenti di depan rumah. Saya nggak ada pikiran apa-apa, entah hitungan. Saya pikir ada dongkar yang lewat di depan rumah, delman, Delman. dongkar itu, delman lewat di depan rumah. Tapi kok berhenti di depan rumah? Saya diamkan aja. Nah, pada saat berhenti itu, terasa di ruangan di kamar saya itu dingin luar biasa, kayak berada di kulkas. Setelah dingin, kayak suara angin wus gitu. Nah, nggak berselang lama, terus datang sosok dua, orangnya besar tinggi, ya kayak orang kerajaan gitu. Nah, setelah itu dia berhenti masuk dulu. Saya sopo ya, saya gitu. Saya nggak merasa itu makhluk gaib atau saya nggak merasa. Udah ya, saya biarkan, mungkin ini gangguan, saya pikir gitu. Setelah yang datang itu putri itu waktu itu pakaiannya kalau nggak salah hijau itu. Nah, itu masuk terus bilang istilah kulon nuwun, mengucapkan salam orang Jawa. Setelah masuk mengucapkan itu, oh ya, dari mana? Soko Kidul, dari Kidul katanya. Terus tujuannya apa? Bawa peti kecil gitu. Nah, itu dikasih tahu, iki jatahmu, ini jatah kamu, tapi belum waktunya. Oh ya, saya gitu aja. Habis gitu terus dia keluar, hilang dah. Posisinya di dalam kamar ini. Iya, di dalam kamar saya. Jadi istri nggak tahu ya? Istri tahu, saya udah bilang. Oh, istri lihat juga. Enggak, istri di luar. Kalau saya di dalam kamar, saya memang bilang, "Sik non, aku sik nganun ono apa keperluan sik," saya gitu. Saya ada keperluan dulu. Saya ke istri saya gitu. Ya wis ya. Jadi dibiarkan. Bisa gambarkan posisi kamar. Posisi kamar saya itu di depan, terus depan rumah saya itu jalan raya memang. Jadi hadap ke barat. Nah, dia itu datang itu dari barat masuk Tembus langsung. timur, iya. Nah, setelah itu keluar ada suara lagi. Terus nopo somu ben iso dadi rezekimu. Nggih, gitu. Setelah itu saya keluar dah melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kalau sudah pulang dari kerja, saya ulangi setelah terakhir. Tapi sebelum terakhir, itu malamnya itu saya dikasih tahu dulu. Ada sebuah bisikan, engko sedianono kain putih, kayak ndur iku kembang telon, ambek minyak, sumeten dupo. Oh nggih, saya nggak pernah banyak tanya untuk apa, enggak saya. Jadi saya disuruh melengkapi itu dulu, terus saya dikasih tahu triknya, caranya saya. Engko bengi iku ditokno. Apa sing ono ning peti iku ditokno, diduduhno, dikasih tahu kan. Gitu. Nah, dikasih tahu kan, nanti kamu pukul tanah. Oh ya, tapi posisinya tuh di tempatnya yang seperti dia itu keluar masuk. Nah, setelah besoknya saya beli kembang telon, beli perlengkapan itu tadi, kain kafan itu, kain mori itu saya siapkan. Setelah itu saya ritual lagi. Itu yang menjelang maghrib itu, istri saya kebetulan mau pengajian itu. Sebelum dia itu pergi, saya melakukan dulu. Nah, dia ternyata datang lagi. Ya dari tetap arah yang awal itu, keluar masuknya itu. Nah, dari situ malam yang terakhir ya. Nah, dia itu datang, memang habis bawa itu dikasih tahu kan. Nah, seperti ini posisinya itu. Nah, ini saya sediakan misalnya kain mori, terus minyak kembang telon itu, terus sama minyak. Nah, minyaknya terus depan saya kasih dupa. Nah, pada saat itu dia itu memang ngasih tahu kan seperti ini. Diambil dari peti tadi itu, terus dikasih tahu kan. Iki loh, ini barangnya. Ini rezeki kamu.
tapi ini belum bisa hak milikmu. Cuma saya ngasih tahukan aja. Nah, dari situ langsung saya ucapkan apa yang dibisikkan itu. Saya saya pukul tanah. Dia itu kaget, akhirnya lepas gini. Lepas gini langsung ini saya ikat. Terus saya bilang gini. Saya ikat, saya gini. Ini punyaan saya ya. Iya, itu memang punyaan kamu. Tapi belum waktunya. Saya nggak tanya butuh berapa waktunya, itu butuh berapa bulan, butuh berapa tahun, saya nggak tanya. Soalnya apa? Mungkin saya terlalu ambisi dan nafsu. Nah, setelah itu saya ikat, saya kasih saya diamkan. Habis itu yang bawain tadi, ya wes, ya sudah, itu sekarang jadi hakmu, tapi masih belum jadi milikmu. Pamitan, monggo kalau wangsul. Dia kaget ya. Kaget, dia itu kaget. Saya Sampai dilempar. Iya, saya sendiri ya baru tahu itu. Kok ada makhluk gituan bisa kaget gitu loh. Nah, setelah saya dapat itu, saya keluar dari kamar. Saya kasih tahu ke istri saya. Non, arep ning ndi? Sik ya, arep pengajian. Sik ta. Aku oleh iki ya. Saya dapat ini ya. Apa ya? Ya oleh iki. Lek wong ngomong jari batangan, saya gitu. Ya tenang ta ya, diliatin gini sama. Iya tulisannya kok gold 99,99 katanya. Terus gambarnya Pak Karno katanya gitu ya. Ya aku gak ngerti, saya nggak tahu itu memang betul asli apa enggak. Ya Belum dah, tahu ya itu emas atau bukan. belum tahu pada saat itu. Di tahun 2008-2009 itu saya belum tahu sama sekali. Nah, setelah itu istri saya pergi pengajian, saya ini terus tak kapakno saya gitu. Nah, ada lagi bisikan. Bentar. Nanti ada kabar berikutnya seperti itu. Orang enaknya ngomong seperti itu. Oh nggih, udah saya biarkan. Nanti selang waktu saya kasih wangi-wangian, saya kasih bunga. Saya tanpa berpikiran untuk ngetes ini enggak. Jadi ya siki rezekiku ya wis coba ben-ben ae saya gitu. Nah, setelah istri saya datang lagi, dia ndelok ya. Mana ya lihat. Iki non, ya ini dah. Persis ini ya barangnya ya. Iya, Ini kalau saya lihat ada lukisan, ada ukiran maksudnya. iya. Ukiran Soekarno ya. Iya, Mang, betul. Soekarno, ada tanda tangannya juga. Ada tulisan Insinyur Soekarno Insinyur juga. Soekarno. Iya. Ini juga ada apa 99,9%. apa itu artinya? Kadarnya mungkin. Iya, mungkin. Tapi ini ada BI ya, Bank Indonesia. Iya, ada. Berarti ini terbitan baru ya. Ya kurang tahu kalau itu. Maksudnya setelah ada Bank Indonesia gitu. Mungkin aja. Ada gambar Garuda juga ini. Iya. Tapi heran saya, kok posisi goib punya seperti ini. Ya itu. Jadi saya sendiri bisa percaya apa enggak, tapi kok memang dari situ saya gitu. Kalau memang kalau saya beli atau nganu, saya kan itu jelas palsu saya gitu. Tapi ini memang dari situ. Jadi saya simpan ini. Mulai tahun 2008, 2009 itu sampai sekarang itu saya masih nyimpan ini. Nah, setelah saya dapat barang ini, alhamdulillah dalam hal mencari rezeki itu memang kayak mudah untuk mendapatkan informasi jalannya rezeki itu kayak ada aja setiap hari. Contohnya itu kayak seperti ini. Awalnya itu entah itu jual beli kendaraan, itu dulu itu kayak sulit. Nah, setelah dapat barang ini, kok setiap omongan saya itu kayak mandi. Enak. Jadi saya meyakinkan orang itu
orang ini pasti yakin gitu. Sedangkan dari enggak itu aja, dari misalnya saya itu hal penagihan, penyelesaian masalah yang rumit itu alhamdulillah gampang semuanya, lancar. Sejak saat itu ekonomi saya itu mulai Baik. naik sedikit gitu Mang. Terus nggak berselang lama saya dapat promosi jabatan. Jabatan waktu itu saya dipromosikan untuk kabak, kepala bagian. Nah, saya nggak berpikiran apa karena ini karena itu, enggak saya. Ya karena saya kan awalnya saya ingin kaya harta kaya benda, minta sama yang kuasa, mungkin dikasih jalan seperti ini. Terus saya sendiri makelaran tanah itu kok enak gitu. Jadi kayak mudah lah dalam hal untuk mencari ekonomi. Biasanya itu ya cuma sekali bidik itu kadang nanti meleset gitu. Tapi alhamdulillah setelah lantaran ini itu enak lah. Ini barangnya belum dicek pada waktu itu. Belum, yang waktu Jadi itu setelah dapat sampai cuma saya rawat aja, saya kasih nggak pernah dibawa ke wangi-wangian. tempat Mas dicek. Soalnya saya pernah konsultasian sama teman saya nggak bilang saya punya, saya nggak. Soalnya kan di Sanggar itu ada tambang emas itu, tumpang pitu itu. Nah saya itu tanya ke teman saya, pernah dengar nggak kalau misalnya orang pernah dapat tapi dapatnya itu dari alam sebelah, itu gimana? Itu ada 2 kemungkinan kata teman saya. Kemungkinannya itu asli dan tidak. Loh, kalau tidaknya ini dari segi gimana? Saya gitu. Ya dari segi satu mungkin belum waktunya. 2 mungkin aja itu karena kita itu mengutamakan nafsu dan ambisi. Itu yang membuat barang itu tidak wujud aslinya. Setelah dari situ saya bimbang, benar apa enggak saya terjadi seperti itu. Itu mungkin saya tanya setelah tahun-tahun 2010 sampai 2012 saya tanya ke teman saya itu. Soalnya waktu itu rame-ramenya tumpang pitu, orang itu dapat, ada yang dapat emas, bongkahan emas itu sebesar kepala. Waktu itu. Makanya saya tanya ke teman saya itu. Nah, dari situ terus saya ragu, saya baru tanya-tanya ke spiritual, terus ke kiai, ke ustadz. Yaitu kalau ke kiai atau ke Pak Ustadz itu pasti jawabannya tidak asli. Soalnya apa? Lek wong asli ku ngetokno keringet. Entah itu menggali, itu baru asli katanya. Wah, saya lebih bimbang lagi saya. Nah, dari situ saya tanya terus kebetulan teman saya itu punya bos orang Bali. Saya ngomong, orang Bali ini itu beli yang jenis gimana? Pokoknya masalah logam mulia. Apalagi yang berbentuk emas. Saya baru pertama kali itu saya ngomong ke teman saya bawa punya itu. Aku dhisik dulu saya pernah dapat tapi dari alam. Dari alam piye? Ya wis aku istilahnya dibilang spiritual ya bukan spiritual. Tapi ada orang yang ngasih, saya ringkas cerita saya gitu kan. Ada orang yang ngasih. Nah, apa itu? Emas batangan. Emas batangan itu polos apa piye? Ono gambare Pak Karno ya. Terus ya coba beno bos sing Bali kita telepon ya nyari. Ya wis. Terus piye? Wonge teko mrene apa aku ning Bali? Ya engko lek wonge iso kalau orangnya bisa itu suruh datang ke sini aja. Ya wis. Dikontak sana, orangnya itu kalau nggak salah masih ke Malaysia orangnya itu. Jadi belum bisa lah datang. Saya nggak melulu itu aja. Jadi saya ya lakukan kesibukan sehari-hari itu. Nah, dari situ terus
saya di tahun 2015 itu saya itu sakit. Nah, otomatis dari sakit ini, dari segi ekonomi saya habis-habisan. Itu apa ada hubungannya dengan benda ini, dengan kejadian ini? Kalau dengan kejadian ini sama sakit saya, itu saya nggak berani untuk memvonis, Mang. Soalnya kan dari penyakit, rezeki itu kan datangnya dari yang kuasa. Nah, cuman dari rentetan kejadian itu bisa saya simpulkan dalam arti gini, waktu saya masih kerja itu, waktu saya itu dipindah ke kantor Serono itu tahun 2014, iya 2014 akhir. Nah, itu saya otomatis kan saya dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru. Nah, cuman dari teman saya itu ada yang ngerti bahwa saya itu senang-senang hal yang religius, spiritual gitu. Nah, dia tuh ngomong, "Pak, aku golekno barang po, Pak. Barang opo iku? Barang apa?" gitu. "Ya apa akik ta, apa keris, Pak." "Gawe apa?" "Ya tak gawe cekelan." "Lek kamu kepengin cekelan, gak usah ngono niku, gak usah gitu-gitu. Gak usah pakai gituan lah. Engko kalau seperti itu kamu nanti musyrik," saya gitu. Maksudnya gimana? Minta Ya kayak keris, terus akik itu. Saya bilang gitu. "Gak, Pak. Tak nggo anuan tok, Pak. Tak nggo apa cekelan." "Ya lek kalau kamu mintanya seperti itu, ya cobalah. Kapan ya?" Saya gitu. Malam ini," saya gitu. "Kamu bisa datang ke Rogo Jampi, ke Lemabang Dewo, itu ada pesarean. Pesarean itu dulu diyakini tempatnya Syekh Siti Jenar." Kayak gitu. "Ya udah, Pak, kalau gitu, Pak." Nah, pas tepat malam itu dia telepon, "Pak, aku neng pesarean nih, Pak." "Lah, situ jadi kamu," kayak gitu. "Ya iya, Pak. Masa nggak jadi?" "Ya bentar, tunggu dulu di situ." Saya beli kembang telon, dupa, saya terus meluncur ke ke pesarean itu tadi. Ya seperti orang umumnya, ritual dulu. Setelah ritual saya diam itu saya dikasih tahu, "Iki ono jatahe, arek iki ono jatahe. Tempatnya ning iki." Tempatnya itu di kuburan. Di kuburan itu kuburan gumuk di tepi jalan. Itu ngobrol dengan siapa? Dengan kuncen? Enggak. Ya ada kayak bisik gitu tadi. Masih bisikan? Iya. Setelah saya dapat bisikan, itu saya dikasih tahu posisi tempatnya. Itu saya seperti kayak lihat TV. Posisinya itu. "Oh, kayak gini. Ya wis. Oh, seperti ini. Ya wis." Jadi saya waktu itu masih nyari, belum tahu soalnya saya. Tempat posisinya di mana itu saya belum tahu. Soalnya saya kan bukan orang spiritual saya. Cuma saya dikasih tahu itu, yaitu saya cari dulu. Setelah saya ngerasakan kok ada energi di tempat itu, saya baru ingat, kayak ini tempatnya yang dikasih tahu ke saya. Dari situ terus saya diem saya istilahnya nego lagi ke tempat itu. Ternyata katanya memang benar tempat itu. Saya ada makom di situ, lupa saya namanya makomnya itu. Setelah itu teman saya, "Pak, aku nyoba piye? Nyoba tak cukup." "Yo, cukupen." Kayak gitu. Apa itu? Yang permatanya tadi itu, maunya kan dia yang ngambil. "Coba aja," saya gitu. Dicoba sama teman saya, nggak ada apa-apa. Dia itu mungkin mau masuk ya. Terus saya mikir-mikir, saya pamit lagi, saya ginikan aja. Terus dapat 2, udah dibawa.
malamnya itu yang biasa bisik saya itu baru bilang ke saya, bilang jangan diteruskan, itu bukan jalan kamu, udah berhenti. Saya bilang bentar Yud, ada orang yang membutuhkan, nggak usah, udah cukup ya Yud, saya gitu. Nah udah nggak jadi masalah. Udah dapat beberapa hari dia minta lagi, saya anu lagi dapat. Nah di malam yang kedua itu datang nganu ke saya, marah dia, sudah dibilangi nggak usah kamu teruskan, nanti kamu tanggung sendiri akibatnya. Ya jangan gitu Yud, saya cuma bantu Yud, bentar saya gitu, nggak usah teruskan, kalau kamu teruskan kamu tanggung sendiri, hilang dah. Nah dari hilang itu terus biasanya saya setiap malam itu kalau saya itu semedi itu, saya itu seakan-akan itu saya itu ada diajak ke tempat ini, kok malam itu kok nggak ada sama sekali. Malam itu setelah malam yang Buyut ngomong itu terus nggak ada sama sekali itu. Memang mungkin katanya orang-orang tua yang nangani saya sakit itu dapat kiriman lah. Miknya lepas dulu miknya. Awas, sabar. Katanya. Nah pada saat posisi itu kan saya kan nggak punya pick up, nggak di pick up sama anuan gituan dari bangsa sebelah. Jadi saya terus tembus lah istilahnya, saya sakit itu. Ada yang ngirim? Ya katanya sih gitu, soalnya saya udah berkali-kali ke medis sampai itu nggak ada perubahan sama sekali. Itu kejadian lumpuhnya itu setelah nolong teman? Iya. Langsung berapa hari kemudian sakit? Iya. Pulang ke rumah langsung? Nggak pulang ke rumah, saya masih di perjalanan itu, nggak jauh dari kantor saya. Langsung saat itu juga. Jadi belum tentu ada hubungan dengan benda tadi ya, dengan. Nah makanya saya nggak berani untuk mences satu permasalahan. Mungkin ya masalah penyakit itu kan yang kuasa. Jadi saya pasrahkan aja udah. Ya sobat MM, jadi Mas Santos ini kakinya susah digerakkannya, seperti lumpuh lah seperti itu ya. Jadi duduk di sini juga harus dipapah ya. Iya. Di tahun 2015 saya mulai sakit. Sakit ini saya itu berobat ke sana kemari udah, baik di wilayah Banyuwangi, terus Jember, terus yang ke Situbondo, terus ke Surabaya. Itu saya itu habis-habisan dalam segi ekonomi untuk biaya berobat saya dan untuk memenuhi ekonomi keluarga saya. Saya muncullah di pikiran saya, oh iya yo dhisik yo, aku tahun duwe emas batangan, cobalah koncoku iko apa sih teman saya itu masih nyimpen nomornya bos itu, saya gitu. Nah saya telepon teman saya, bro kamu di mana?
saya di rumah. Piye bos iko, bos Bali kok si masalah Mas iko. Apa sih? Coba kamu kontak lagi orangnya, soalnya masalah sing ngetes Mas Batangan kuwi Mas Batangan saya itu. Oh iya, saya kontak dulu, ditelepon, terus teman saya menyampaikan kemungkinan malam Sabtu atau malam Minggu gitu di tahun 2017 itu katanya mau ke rumah orangnya. Setelah waktunya memang dia itu datang, tapi malam sekitaran jam 1 jam 2 mungkin datangnya itu. Datang orang 4 datang, terus diantar sama teman saya, terus teman saya ke rumah, yaitu dites. Setelah dites itu ternyata gagal pengetesannya. Nah, dari pengetesan itu gagal, saya itu kayak kecewa. Kok isone wis ngkei jatah tapi kok sik di hak miliki sama itunya. Apa itu artinya? Udah ngasih ke saya, tapi kok nggak ikhlas ngasihkan, kok masih diselimuti gitu loh. Mang, saya itu yo posisiku saya aku loro, aku butuh, kok ngene saya gitu. Ya udah, saya nggak putus asa. Akhirnya dari situ saya memang nggak bisa untuk mengandalkan ini, terus nggak saya rumat, udah sampai sekarang udah saya biarkan. Dari itu terus saya melakukan kehidupan sehari-hari itu aja. Itu kalau ditimbang berapa gram totalnya? Untuk pada saat itu kurang lebih batangan ini waktu itu hampir 500 gram ini. Setengah kilo ya? Setengah kilo ini waktu itu. Berarti Jadi kalau dua itu 1 kiloan. Belum termasuk kalung tadi ya? Belum, cuma batangan ini aja yang saya timbang. Nah, ya bisa diprediksi dengan harga mungkin kalau di tahun 2017 itu harga per gramnya itu sekitaran 500-an. Dikali 1 kilo udah untuk biaya hidup itu mau saya, tapi kenyataannya lain. Ya waktu itu kan saya ekonomi terpuruk ya. Waktu itu saya sakit itu. Saya nyuruh adik saya, coba Mas punya emas batangan, cuma posisinya masih diselimuti. Kamu punya kenalan enggak orang spiritualan? Oh, ada Mas. Di mana itu? Di sana Mas. Waktu itu saya tempatnya lupa saya. Di sana Mas. Ya coba, kalau misalnya memungkinkan orangnya datang, ya suruh datang. Kalau enggak, bawaan udah. Setelah itu sama adik saya dibawa ke orang spiritual itu. Dari orang spiritual itu banyak untuk menyiapkan sajen itu. Kalau di total itu harus menyediakan kambing 3 juta sampai 4 juta. Sedangkan waktu itu saya ekonomi juga ya terpuruk, jadi saya lanjutkan dari itu. Yang teman saya yang punya bos tadi itu, kenalan bos itu, dia menyarankan saya, ayo ning anu mari wis, katanya tuh. Kalau nggak salah di mana itu, daerah Blok Agung itu ya, itu ada hutan itu di situ. Katanya itu ada, dibilang kiai, dia nggak mau, tapi sebetulnya udah layak untuk jadi kiai dia itu. Nah, saya bilang aku gak iso nindiko nenis, coba piye anunin kono. Nah, di sana rituali, cuma katanya sih dia itu minta gantinya itu ayam jago, untuk istilahnya itu wadal gitu, katanya yang orang itu tadi. Jadi teman saya itu datang ke saya, ngomong ke saya, ini mintanya itu ayam jago yang gimana itu, saya gitu. Ya kalau itu sebuah istilah, kalau kenyataannya itu minta nyawa
anak kamu yang laki jangan diteruskan dah. Saya gitu, saya biarkan dah. Terus saya pernah juga, teman saya juga itu membawa ke Jember, itu dia nggak mampu. Soalnya apa, yang bawa ini itu istilahnya itu tingkatannya itu tinggi, jadi dia nggak mampu untuk menyempurnakan ini. Kembali lagi ke saya. Nah, setelah kejadian udah kesana kemari, udah capek, akhirnya saya berhenti, udah nggak fokus ke ini udah. Yang terakhir, benda ini sudah dicek belum? Ada kodamnya atau energi apa? Sudah pernah ditanyakan? Ini udah pernah dibawa sama teman saya ke orang Jember. Nah, dari orang Jember itu tingkatannya itu kalah dengan yang jaga ini, makanya dia itu nyerah. Berarti ada penunggunya ya? Iya, pada saat itu. Kalau sekarang kan nggak saya apa-apain, udah nggak saya rumat. Jadi saya nggak tahu masih ada apa enggaknya, saya nggak tahu. Jadi nggak coba tanya ada hubungan ini dengan lumpuhnya Mas Santos ini? Pernah nanya ke orang pintar mungkin? Kalau dari orang pintar itu, ya itu kembali lagi, saya nggak mau menyalahkan orang, cuma dari orangnya apa si paranormal itu katanya sih saya dianu teman sepekerja gitu aja. Entah itu benar atau enggak, saya nggak memperdulikan itu. Yang penting saya mencari kesembuhan. Tapi sekarang sudah agak lumayan ya, sudah Iya, bisa jalan. sudah Ya? mulai bisa jalan. Kalau dulu sama sekali, jadi di atas ranjang aja dulu itu, nggak bisa gerak sama sekali. Oke. Nah, sobat malam mencekam, ini kisah nyata. Jadi ada 1 kilo emas kurang lebih ya. Ya, Harusnya ini memang. berubah jadi emas, tapi karena tidak tahu kenapa masih berbentuk kuningan. Kuningan sari. Kuningan Kuning sari. sari. Ya. Berikut Iya. kalung-kalungnya juga dengan liontinnya. Ya, Yang penasaran boleh bertemu dengan Mas Santos di Banyuwangi. Mungkin mau diskusi tentang benda ini ya, ya. dari Sobat MM yang mengerti hal-hal seperti ini. Mas Santos, terima kasih atas kisah ini dan semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya, makasih. Cepat Makasih, kembali Mang. normal kembali. Makasih, Mang. Akhirnya Mang Ei dan tim dari Banyuwangi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat, ini kita coba tanya dengan beberapa sumber ya, narasumber. Apa ini, seperti apa barang ini? Batang emas ini bisa berubah menjadi kuningan ya, kuning sari. Jadi apakah ada energi-energi di situ? Mungkin Bang Diki dan Mr. D bisa menjelaskannya. Yang lebih paham dengan benda-benda goib ini. Jadi begini Mang, kalau menurut saya pribadi ini kan Mas Santos ini mendapatkan kuningan sari. Kuningan sari ini memang kuningan sari Mang. Jadi ini itu permainan bangsa mereka. Karena apa? Karena Mas Santos itu memiliki rasa ingin harta benda. Nah, itu permainan mereka dengan cara memberikan kuningan sari. Ini memang dari awal kuningan sari, bukan emas. Nah, kalau sudah diwujudkan seperti ini, Mas Santos kan menanya kepada praktisi-praktisi yang lainnya. Oh Mas Santos, kalau mau dijadikan emas, Mas Santos bawa kambing, bawa kerbau. Itu bakal membuat Mas Santos semakin miskin. Jadi semua ini hanya kamuflase dari bangsa mereka. Tapi kalaupun iya mungkin minta tumbal ya. Pasti dengan cara tadi Mang. Jadi itu permainan karena Mas Santos pada masa waktu itu dia kepengen banyak harta, banyak benda. Jadi gimana caranya dia itu mengelabui si bangsa siluman itu dengan cara, oh ini emas nih, karena Mas Santos nggak ngerti. Nah, untungnya Mas Santos itu nggak nanya dulu ke orang-orang praktisi dan dia masih mempunyai sedikit keimanan. Tapi kalau dia tidak mempunyai sedikit keimanan, dia terbelenggu dengan sekte-sekte. Jangan ujung-ujungnya, ya udah Mas Santos, saya bisa merubah kuningan sari ini menjadi emas sempurna dengan cara
Mas Santos bawa kambing kedip, Mas Santos bawa kerbau, Mas Santos bawa anak. Ujung-ujungnya seperti itu. Tadi itu ya ayam jago itu ya. Betul. Terus ujung-ujungnya seperti itu, Mang. Ya, Kayak kejadian terjerumus ya. Nah, kayak Tapi mungkin kejadian bisa berubah jadi emas kalau mustahil. belum tentu. Mustahil, belum tentu. Jadi- Karena apa? Karena ini udah dari awal Kuningan Sari. Ini kejadian ini pernah saya kisahkan di MM pada waktu pada waktu saya mencari jati diri saya. Itu sekte-sekte. Dan pada waktu daun sirih, kawan saya itu terjerumus 1M gara-gara ingin menyempurnakan Kuningan Sari. Ini yang saya maksud, Bang. Yang daun sirih jadi duit. Nah, kalau buat sobat MM yang belum melihat ya, bisa lihat di video saya. Ya. Kalau dari Mr. D gimana sudut pandangnya? Mohon maaf ya Mang ya. Jadi kalau gini-gini sih mungkin hampir sama jawabannya. Cuman saya mau kasih penjelasan juga nih, mungkin bisa untuk edukasi ya, terutama untuk yang dibilang harta-harta kayak gini, kayak peninggalan kayak gini. Oke, untuk yang pertama kayak gini ya. Ini kita lihat dari ininya aja, gambarnya aja. Gitu. Kalau seumpamanya dia logikanya gini aja deh. Kalau dia itu emas murni 99, dia itu agak lunak loh. Emas itu sifatnya agak lunak. Iya. Gitu. Ya kan? Semakin tinggi karatnya semakin lembek ya. Semakin lembek gitu, apalagi mendekati 100% kayak gitu. Terus produk-produk seperti ini tuh biasanya sih buatan ya. Mungkin ada yang iseng membuang ini atau apa. Lah bangsa jin itu bisa menyembunyikannya dan membuat ini senjata untuk memperbudak manusia. Sepertinya kebanyakan kayak gitu. Jadi barang ini sebenarnya buatan manusia Sebetulnya buatan manusia. yang diambil Iya, oleh makhluk gaib itu. makhluk gaib, apapun itu bisa. Makanya gini, ketika ada entah nemu atau apa, itu diselidiki dulu gitu. Maksudnya gini, kebanyakan untuk benda-benda yang diproduksi menyerupai benda-benda yang zaman dulu itu memang ada gitu, Mang ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang seolah-olah membuat kayak scamming kayak gini. Jadi kayak tipu-tipu kayak gini gitu loh. Nah, mungkin jadi dia emang sudah merencanakan, dia memang bikin kayak gini, dia kubur dan itu dimanfaatkan oleh jin. Gitu, Jadi Mang. bukan makhluk itu yang memproduksi ini ya. Bukan. Jadi kalau seumpamanya makhluk astral itu gini, dia itu bisa menutupi benda-benda baik antik maupun tidak antik, yang nantinya itu bisa untuk menipu bangsa manusia. Contoh, ya kan Mas ya. Jadi contoh kayak gini, Masnya dapat bisikan, umpamanya, Masnya dapat bisikan, udah gini di sana ada kerisnya atau di sana ada kuningan gitu. Nah, Masnya kan menempuh berbagai cara tuh. Yang disuruh beli inilah. Yang ujung-ujungnya yang untung siapa? Bangsa jin. Dia bisanya cuma nutupin doang. Kan gitu. Nanti ada manusia yang penasaran sama ini barang. Nanti dimintain dia, udah kamu beli ini saya kasih. Padahal itu bukan barangnya dia. Iya, janji Gitu. manis ya. Janji manis. Lagi-lagi kalau jin itu perlu diselidiki lebih dalam. Terlebih mungkin ini ya banyak penyelewengan sejarah ya. Mungkin orang-orang, ya mohon maaf ini kebanyakan itu pada buta sejarah. Jadi ketika dapat benda-benda yang kok kelihatannya antik gitu aja, mereka udah seneng gitu. Ya. Tanpa menyelidiki lebih dalam ke sejarah fakta sejarah secara empiris gitu, seperti apa. Mr. D gimana? Ini ada energi apa yang terkandung di situ? Kalau bekasnya ada. Ada. Sekarang Bekasnya ada. udah kosong. Sekarang sih kayaknya lemah, bukan kosong. Lemah. Kalau vibrasi alamnya dia memang vibrasinya itu logam. Iya. Tapi kalau untuk vibrasi gaib dia itu lemah. Sudah lemah karena mungkin dia udah pernah nyebrang ya. Dia udah pernah berpindah materi gitu. Jadi kan gini, Mang. Jadi dia itu umpama dia dibawa oleh bangsa jin, otomatis dia pindah materi dulu. Dia nggak bisa dari alam nyata ujung-ujung alam gaib tanpa pindah materi, itu nggak bisa. Jadi dia harus melebur dulu. Dia harus melebur. Yang nantinya itu bisa diwujudin lagi di alam nyata. Karena kita 3 dimensi, mereka 2 dimensi. Jadi mustahil ini nggak melalui suatu proses gaib. Kalaupun mereka yang kasih seperti itu. Kalau menurut
Mas Diki gimana? Nggak ada, Mang. Sudah kosong. Udah kosong. Karena pada awalnya kan Mas Santos itu sering ngasih kembang, sering ngasih minyak di benda ini. Nah, dari kembang dari minyak itu barulah masuk energi-energi yang kurang baik. Kalau sekarang mah hanya sebatas ya logam. Dan kayak uang 1000 Soekarno itu. Nah, Kayak itu palsu iya, kan? kayak Nah, sama gitu. perihalnya seperti itu. Uang Gimana? kun. Mas Santos sudah puas dengan jawaban Ya. dari ini Ya. bapak-bapak dua ini? Terima kasih atas masukannya. Mungkin ya buat pengalaman saya ini. Iya. Dan pengalaman juga untuk sobat MM ya. Terima kasih Mas Diki, Mr. D dan Mas Santos. Ya.